Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini yang menjadi renungan buat kita. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir pekan kita. Ini hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Hari begitu cepat berlalu. Bahkan hidup kita juga akan berlalu. Tapi ingatlah, kasih dan anugerah Tuhan tidak akan berlalu dari hidup orang-orang percaya. Amin. Dan selagi napas kehidupan kita masih berhembus dari hidung kita, maka kita terus akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kita terus akan menjadi pemenang. Kita harus menang. Ingat itu, kita harus menang. Selangkah lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Apa yang mau dikatakan di situ saudara-saudara? Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita menyatakan diri kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia menjadi Tuhan dan penebus kita, kita sedang merelakan diri kita ikut dalam peperangan rohani kita melawan kuasa-kuasa iblis. Ketika kita menyatakan, saudara-saudara, menentukan sikap kita bahwa kita mau menjadi pengikut Kristus, maka kita sedang mengangkat panji-panji peperangan untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk mengecoh, untuk mengacaukan, untuk menggagalkan iman orang percaya. Selagi kita berada di dunia ini, orang-orang percaya terus akan berperang. Tetapi ingatlah, di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, orang-orang yang berperang, orang-orang percaya itu tetap akan menjadi apa? Pemenang. Itu yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ini yang mau kita aminkan dalam hidup kita. Kita boleh bersuka cita ketika kita percaya dan memberikan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya sekedar menang, tetapi lebih daripada pemenang itu sendiri. Itu luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Kita apa? Dikatakan bukan hanya sekedar menang, tetapi lebih daripada pemenang. Coba bayangkan saudara-saudara, kita yang berperang, kita hanya kehilangan sedikit saja daripada hidup kita, yaitu raga kita ini. Sama seperti emas yang dipanaskan saudara-saudara dalam perapian yang begitu panas, maka apa? Dia akan semakin murni dan dimurnikan. Ampas-ampasnya, karatnya itu akan terbuang dari dia. Hidup orang percaya juga demikian saudara-saudara. Ampas-ampas dalam kehidupan kita. Tubuh kita ini adalah tanah, debu tanah. Itu adalah ampas yang tidak berguna. Dan ini sekaligus peringatan saudara-saudara kepada orang-orang yang selalu saja mengagung-agungkan tubuh. Banyak orang yang berupaya untuk apa? Memelihara tubuh. Bukan berarti saudara-saudara saya mau katakan percaya kepada Kristus lantas kita akan menyanyiakan tubuh kita dan tidak merawat tubuh kita. Bukan. Kita harus terus menjaga kesehatan, menjaga pola makan kita. Kita berolahraga dan memakai waktu yang sedemikian baik teratur supaya hidup kita sehat. Tetapi hati-hati, jangan sampai karena tubuh kita mau merelakan banyak hal, terlebih hal yang paling mulia, yang paling kita mau peroleh dari hidup ini, dari tujuan iman percaya kita, yaitu sorga itu sendiri. Kadang-kadang ada begitu banyak orang yang mampu
meninggalkan kemuliaan yang Tuhan berikan, mahkota kehidupan itu, hanya demi tubuh dan harta benda. Mari lihat saudara-saudara, coba lihat dalam hidup kita. Ini juga menjadi peringatan yang keras buat kita. Berhati-hatilah kepada kita yang selalu saja hanya memperhatikan tubuh dan juga soal harta-harta duniawi kita. Kadang-kadang begitu banyak orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan imannya, meninggalkan hal-hal yang rohani hanya karena apa? Karena kenikmatan tubuh. Dan juga begitu banyak orang yang takut untuk memberikan segala sesuatu daripada harta yang dimiliki, yang Tuhan berikan, yang ternyata hanya sekedar alat saja. Hati-hati, tubuh kita ini, harta benda kita ini akan menjadi sampah. Ketika apa? Ketika roh kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya saudara-saudara, itu yang mau dikatakan buat kita hari ini. Kita harus menang, tetapi bukan hanya sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Mari kita lihat saudara-saudara, di manakah kita lebih daripada pemenang tadi. Yang kedua daripada itu yaitu saudara-saudara, bahwa ketika kita menang, kita memperoleh apa? Jarahan kemenangan rohani kita. Yaitu apa? Dari peperangan itu, yaitu ketika kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera menjadi milik kita. Orang yang menang akan memperoleh kehormatan, kemuliaan, dan apa lagi? Dan damai sejahtera. Dia akan miliki. Kemudian yang lebih daripada itu, mahkota kebenaran yang tidak akan pernah musnah. Orang-orang yang menang akan dimahkotai. Itu sebagai tanda, menjadi perwakilan, menjadi tanda atau tiket kita untuk masuk ke dalam sorga itu sendiri. Setiap orang-orang yang menang menaklukkan kuasa-kuasa keinginan dagingnya, tetap setia kepada Tuhan, sabar dalam mengalami penderitaan, dalam menghadapi pergumulan, dalam mengalami penganiayaan. Mereka yang bersuka cita berkata kepada banyak kuasa-kuasa dunia ini, mari engkau boleh mencambuk aku, boleh membakar aku, boleh melakukan apapun kepada hidupku, tapi aku akan tetap bersuka cita bersama Allah yang mengasihi aku. Dan aku akan berkata, selamat datang, sorga bagiku sudah diberikan Tuhan kepada orang-orang yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, orang yang bersabar dan menang, yang menaklukkan kuasa-kuasa dosa dan kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan itu, diberikan kehormatan, kemuliaan, damai sejahtera, dan mahkota kebenaran yang kekal, yang tidak akan pernah berkarat. Luar biasa bukan? Oleh karena itu saudara-saudara, tetap setia, tetap kuat. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan dan percayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan mengalahkan kuasa daripada dosa itu. Kasih Tuhan akan apa? Akan mengalahkan semuanya. Dan sehingga kita bukan hanya sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang itu. Selamat menikmati kemenangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan. Sekali lagi kami mau diingatkan Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Ketika kami betul-betul terikat bersama kasih anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada Engkau Tuhan. Baik itu karena kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa apapun, karena kematian dan apapun itu juga. Karena kasih-Mu selalu melekat dalam hidup orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah kuat, tetaplah teguh. Maka kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti mendengarkan firman Tuhan. Doakan saya supaya saya terus juga boleh setia memperdengarkan firman Tuhan. Mari saling membantu, membagikan renungan ini
Setiap orang boleh mendengarkan supaya orang menjadi percaya. Dalam nama Yesus, amin.